Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-45 dari 80 topik. Sumber dan jenis kekuasaan, bagian ketiga. Sementara itu, Kenneth W. Thomas mengelompokkan kekuasaan menjadi dua sebagai berikut. A. Kekuasaan personal. Kekuasaan yang bersumber pada kualitas atau pengetahuan seseorang meliputi kekuasaan informasi, keahlian dan referensi. B. Kekuasaan posisional. Kekuasaan ini bersumber dari otoritas dan sumber-sumber yang berkaitan dengan posisi seseorang meliputi otoritas, kekuasaan imbalan dan paksaan. Organ dan Bateman mengemukakan sumber kekuasaan dalam organisasi terdiri dari berikut ini. A. Legitimasi. Seseorang yang mempunyai hak untuk memerintah, membuat keputusan, dan melakukan sesuatu dikatakan orang tersebut memiliki legitimasi atas tindakan yang diambil. Dasar tindakan orang tersebut adalah otoritas, peraturan, dan undang-undang. B. Kontrol terhadap sumber daya. Seseorang memiliki kekuasaan bila orang tersebut memiliki kontrol terhadap sumber-sumber yang langka dan penting, misalnya imbalan, sanksi, dan informasi. C. Keahlian. Seseorang yang mempunyai keahlian, memungkinkan orang tersebut dapat mempengaruhi orang lain, mempunyai otoritas terhadap orang lain. Keahlian harus kritikal, yaitu keahlian yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi organisasi, terhadap kesuksesan organisasi. D. Hubungan sosial. Pertemanan merupakan dasar pengaruh sosial yang kuat. Dua orang yang mempunyai hubungan pertemanan yang erat akan saling membantu dan saling memberikan yang diminta oleh temannya. Jaringan kontak sosial yang kuat merupakan sumber kekuasaan. E. Karakteristik personal. Karakteristik individu, seperti karisma, kreatif, inovatif, energi memungkinkan menjadi daya tarik dan pengaruh bagi orang lain. Pada sisi lain, Stephen P. Robbins membedakan antara sumber kekuasaan dan basis kekuasaan. Sumber kekuasaan menunjukkan dari mana seseorang memperoleh kekuasaan, sedangkan basis kekuasaan menunjukkan alat yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Stephen P. Robbins, sumber kekuasaan terdiri dari A. Posisi. Dalam organisasi formal sumber utama kekuasaan adalah posisi struktural. B. Sifat-sifat personal. Sifat-sifat pribadi seseorang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang diinginkannya, misalnya karisma, pengancam, dan sebagainya. C. Keahlian. Keahlian yang dimiliki seseorang dapat digunakan sebagai sumber untuk mempengaruhi terutama dalam masyarakat yang berorientasi kepada sains dan teknologi. D. Peluang. Keberadaan seseorang pada tempat dan waktu yang tepat dapat memberikan peluang untuk menggunakan kekuasaan. Basis kekuasaan menurut Stephen P. Robbins adalah berikut ini. A. Paksaan. Kekuasaan ini didasarkan atas ketakutan seseorang jika tidak mematuhi perintah atau peraturan. Penyebab ketakutan adalah ancaman, penerapan sanksi fisik. B. Imbalan. Imbalan terutama imbalan material dapat memberikan kekuasaan terhadap seseorang. C. Persuasi. Seseorang yang dapat mempengaruhi norma kelompok, ia mempunyai kekuasaan persuasi. D. Pengetahuan. Akses terhadap informasi memberikan dasar kekuasaan kepada seseorang. Seseorang yang memiliki informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan, ia mempunyai kekuasaan berdasar pengetahuan. Dinamika kekuasaan. Kekuasaan bukanlah suatu kondisi yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan kondisi yang berubah dan tindakan-tindakan individu. Berkaitan dengan hal ini, marilah kita cermati Social Exchange Theory Clan Strategic Contingencies Theory. Social Exchange Theory menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh dan hiking selama proses-proses mempengaruhi terjadi antara pemimpin dan pengikut. Sebagaimana kita ketahui, interaksi sosial dalam bentuknya yang paling sederhana adalah pertukaran manfaat baik manfaat material maupun manfaat psikologis, seperti rasa hormat, ekspresi, atau persetujuan. Seseorang yang mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap kelompoknya dapat mempengaruhi harapan anggota lainnya, jika ia memainkan peran sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut. Pengaruh tersebut tergantung pada kontribusi potensial orang tersebut dibanding dengan anggota lainnya. Kontribusi dapat menyangkut pengendalian terhadap sumber daya yang langka, akses terhadap informasi yang vital atau keterampilan dalam menangani tugas-tugas yang kritis. Bila seorang pemimpin membuat usulan yang inovatif dan ternyata berhasil, maka kelompok akan percaya pada keahliannya sehingga pemimpin dapat berpengaruh. Sebaliknya, jika gagal maka tingkat hubungan pertukaran kemungkinan akan berubah. Efek negatifnya lebih besar bila kegagalan tersebut disebabkan oleh pertimbangan yang salah atau karena ketidakmampuan.
Penilaian yang negatif terhadap pemimpin akan terjadi bila ia mengejar motif-motif kepentingan diri sendiri. Motif demikian akan mengakibatkan seorang pemimpin dicap sebagai sengaja menyimpang dari norma dan tradisi kelompok. Tingkat kehilangan pengaruh dari pemimpin tergantung pada seberapa serius dampak kegagalan terhadap kelompok. Menurut teori ini, inovasi diharapkan dari pemimpin untuk menangani masalah dan hambatan yang serius. Seorang pemimpin yang gagal untuk memperlihatkan inisiatif dan tindakan tegas terhadap masalah serius serta tindakan yang tidak membawa hasil akan kehilangan pengaruhnya. Proses pertukaran yang menyebabkan pemimpin memperoleh pengaruh dari keahlian kurang lebih sama dengan pemimpin formal dalam suatu organisasi. Namun, kewenangan dan posisi kekuasaan yang berasal dari pengangkatan menjadikan pemimpin formal kurang tergantung pada penilaian para bawahannya mengenai kemampuannya. Seorang pemimpin yang tidak kompeten akan kehilangan status dan expert power pada bawahannya. Ketidakmampuannya akan merusak kewenangan sah dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang dipilih cenderung menciptakan harapan yang lebih tinggi dari para pengikutnya dan perasaan tanggung jawab yang lebih besar bagi tindakan pemimpin tersebut. Pemimpin yang dipilih cenderung menikmati dukungan awal yang lebih banyak dari para pengikutnya dan cenderung akan lebih tegas dan inovatif. Pemimpin yang dipilih cenderung lebih peka terhadap penolakan dari pengikut bila tidak berhasil dalam pencapaian tujuan. Para pemimpin pada umumnya diharapkan dapat menjalankan sejumlah fungsi kepemimpinan, seperti mengorganisasi pekerjaan, membagi imbalan dan bertindak secara konsisten sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang terdapat pada para pengikut. Pelaksanaan fungsi kepemimpinan tersebut merupakan pertimbangan pengikut dalam menilai kinerja seorang pemimpin. Strategic contingencies teori menjelaskan bagaimana suatu unit organisasi memperoleh atau kehilangan kekuasaan dalam mempengaruhi keputusan strategi bagi organisasi. Kekuasaan yang dimiliki suatu unit organisasi menurut teori ini tergantung pada 3 faktor, yaitu keahlian dalam masalah-masalah penting, sentralisasi unit kerja, dan tingkat kekhususan keahlian dari unit tersebut. Keberhasilan dalam memecahkan masalah penting merupakan sumber dari expert power dan bertambahnya kewenangan dari unit. Peluang untuk memperoleh kekuasaan jauh lebih besar bagi suatu unit yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani masalah kritis. Suatu masalah disebut kritis bila penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pentingnya suatu masalah terjadi karena adanya saling ketergantungan yang tinggi di antara unit-unit dan suatu unit tidak dapat melakukan fungsinya secara efektif. Suatu unit akan memperoleh kekuasaan yang lebih banyak bila fungsi-fungsi yang dilaksanakannya tidak dapat dilakukan oleh unit lain atau orang lain. Makin khusus dan makin tidak dapat digantikannya keahlian yang diperlukan untuk memecahkan masalah kritis, maka makin banyak kekuasaan yang diperoleh dari kepemilikan keahlian tersebut. Suatu unit yang mempunyai lebih banyak kekuasaan karena keahlian uniknya dalam memecahkan masalah kritis akan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan strategi organisasi. Menurut teori ini, suatu proses pemilihan secara alamiah akan terjadi sehingga orang yang berkualifikasi untuk membantu organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, akan memperoleh pengaruh yang banyak dalam pengambilan keputusan strategi. Bila terjadi perubahan penting dalam lingkungan sehingga mengubah berbagai fungsi yang penting, maka unit yang sebelumnya dominan akan kehilangan kekuasaannya. Namun demikian, teori ini tidak menjelaskan bagaimana suatu unit organisasi mempertahankan kekuasaan setelah terjadi perubahan dalam lingkungan yang membuat fungsi dan keahliannya menjadi kurang penting. Berkaitan dengan hal tersebut, Pfeffer, 1981, melengkapi strategic contingencies teori dengan proses-proses politis, sebagai usaha-usaha para anggota organisasi untuk mempertahankan, melindungi sumber-sumber kekuasaan yang ada, dan meningkatkan kekuasaan. Proses-proses politis yang umum dalam organisasi adalah berikut ini. 1. Koalisi. Koalisi atau aliansi dibentuk untuk mendukung atau menentang suatu kebijakan, program, atau perubahan tertentu. Dalam suatu koalisi, tiap pihak saling membantu memperoleh apa yang diinginkan. Counter power dari para bawahan akan efektif bila bawahan mengorganisasi sebuah koalisi, misalnya asosiasi pegawai, serikat pekerja untuk melakukan tindakan kolektif. Koalisi tidak terbatas pada pihak-pihak di dalam organisasi saja, kadang-kadang dengan pihak luar. 2. Kontrol terhadap keputusan penting. Kekuasaan dapat dipertahankan dengan mengendalikan atau mengontrol keputusan-keputusan penting, seperti alokasi sumber daya yang langka, pengembangan rencana, dan kebijakan. Suatu unit organisasi atau seseorang akan mempengaruhi keputusan penting, jika menempati posisi berkuasa dalam organisasinya.
Jika tidak dapat mengontrol keputusan penting secara langsung, maka dapat mempengaruhinya secara tidak langsung dengan membuat prosedur pengambilan keputusan yang formal atau kriteria pengambilan keputusan yang kelihatannya rasional dan objektif, padahal sebenarnya menguntungkan salah satu pihak. 3. Kooptasi. Tujuan dari kooptasi adalah untuk mengurangi oposisi terhadap suatu kebijakan yang dukungannya dibutuhkan. Caranya adalah dengan mengundang seorang anggota yang berpengaruh dari kelompok oposisi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan mengenai suatu kebijakan sehingga akan terjadi perubahan sikap dan perilaku. Perubahan akan semakin besar jika mereka menyatakan dukungan secara terbuka. Orang yang terkooptasi diberi imbalan, misalnya peningkatan status. 4. Pelembagaan. Merupakan proses atau upaya dari anggota sistem sosial yang mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan meningkatkan kekuasaannya. Itulah materi tutorial topik ke-45 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.